Kota Antiokhia berdiri sebagai saksi bisu perjalanan waktu. Kota yang dahulu menjadi pusat peradaban ini menyimpan cerita seorang lelaki sederhana yang dikenal dengan nama Habib An-Najjar. Ia bukanlah seorang penguasa atau bangsawan, melainkan seorang tukang kayu yang hidup di ujung kota. Namun, jejak kehidupannya mengukir pesan mendalam yang diabadikan dalam sejarah. Habib adalah sosok yang disebut dalam tradisi Muslim sebagai seorang syuhada. Ia adalah orang pertama yang beriman kepada para utusan Nabi Isa. Keimanannya yang kokoh tak hanya membuatnya dikenal sebagai tokoh lokal, tetapi juga menjadi simbol keberanian dan pengorbanan yang mewarnai kisah perjuangan para murid Isa di negeri itu. Di salah satu sudut Antiokhia, berdirilah Masjid Habib Inekar, masjid pertama yang dibangun di wilayah Turki modern oleh Muslim Arab pada tahun 638 Masehi. Masjid ini kubah yang menjulang dan suasana penuh khidmat menyimpan makam Habib An-Najjar bersama dua tokoh lain, Syamun Safa dan Yuhanna. Namun, makam-makam itu bukan sekadar tempat peristirahatan, melainkan pintu menuju kisah penuh makna dari seorang lelaki yang dikenal sebagai orang dari ujung kota. Kisah Habib bermula ketika para murid Nabi Isa datang ke Antiokhia. Dalam suasana kota yang kental dengan keyakinan pagan, para murid itu menyampaikan ajaran bahwa Tuhan itu esa. Dakwah mereka tidak mudah diterima, bahkan mendapat penentangan keras dari masyarakat dan penguasa setempat. Dalam situasi itu, Habib muncul sebagai sosok yang menerima ajaran tersebut tanpa ragu. Menurut sebagian riwayat, para murid Nabi Isa menyembuhkan penyakit yang diderita Habib atau salah seorang anggota keluarganya. Keajaiban itu menyentuh hatinya dan membukakan matanya akan kebenaran yang dibawa oleh mereka. Habib kemudian beriman dan menjadi pembela mereka, meskipun tahu bahwa langkahnya itu membawa risiko besar. Dalam surat Yasin ayat 20 dikisahkan bahwa Habib dengan langkah tergesa-gesa meninggalkan tempat tinggalnya di pinggiran kota menuju pusat Antiokhia. Ia mengetahui bahwa para murid Nabi Isa berada dalam bahaya, diancam akan dibunuh oleh penduduk dan penguasa yang menolak dakwah mereka. Di hadapan kerumunan yang marah, Habib berdiri tegak untuk membela kebenaran. Dengan suara yang tegas, ia menyampaikan seruannya, "Ikutilah utusan-utusan itu. Mereka tidak meminta imbalan apapun darimu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk." Ucapannya menggema, tetapi tidak melunakkan hati orang-orang yang telah tenggelam dalam kedengkian dan kebencian. Habib tahu bahwa tindakannya mengundang bahaya besar. Namun, keberaniannya melampaui rasa takutnya. Ia menyampaikan argumen yang rasional dan menyentuh hati bahwa menyembah berhala adalah kesia-siaan. Baginya, hanya Allah Sang Penciptalah yang layak disembah. Namun, logika dan keimanannya tidak cukup untuk mengubah hati mereka yang sudah mengeras. Di tengah kerumunan itu, Habib menghadapi takdirnya. Ia dianiaya hingga akhirnya kehilangan nyawanya. Tetapi, kematian itu bukanlah akhir baginya. Menurut riwayat, setelah Habib wafat, Allah memasukkannya ke dalam surga sebagai balasan atas keimanannya yang teguh. Surat Yasin ayat 26 bahkan mencatat ucapan terakhir Habib, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui," sebagai harapan agar kebenaran yang ia yakini dapat diterima oleh kaumnya.
Masjid Habib Inekar kini menjadi saksi bisu atas perjuangannya. Di dalamnya terdapat makam yang dipercaya sebagai tempat peristirahatan Habib. Batu-batu di sana seolah menyimpan cerita tentang seorang lelaki dari ujung kota yang melawan arus masyarakat demi memperjuangkan kebenaran. Lelaki sederhana itu meninggalkan warisan abadi, sebuah pesan bahwa keberanian dan keimanan sejati mampu mengatasi rasa takut akan kematian. Habib An-Najjar adalah cerminan seorang lelaki yang hidup dalam kesederhanaan namun memiliki jiwa yang besar. Sebagai seorang tukang kayu, ia menjalani hari-harinya dengan bekerja keras, memperbaiki alat-alat rumah tangga, atau membangun tempat tinggal bagi warga kota Antiokhia. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota yang didominasi oleh penyembahan berhala, Habib adalah seseorang yang mencari makna hidup sejati. Dalam kesepiannya, ia merenung tentang keberadaan Sang Pencipta dan tujuan keberadaan manusia. Ketika para murid Nabi Isa datang ke Antiokhia, kabar tentang kehadiran mereka menyebar ke penjuru kota. Meskipun banyak yang menolak pesan mereka, Habib merasakan sesuatu yang berbeda dalam ajaran yang disampaikan. Ia mendengar bahwa para utusan itu berbicara tentang Tuhan yang Esa, pencipta langit dan bumi, dan bahwa segala sesuatu akan kembali kepadanya. Hati Habib tergerak, dan ia pun pergi untuk menemui mereka. Menurut sebagian riwayat, salah satu utusan menyembuhkan penyakit yang telah lama diderita Habib. Penyakit itu, yang dalam beberapa tafsir disebut kusta atau kebutaan, membuat Habib merasa terasing dari masyarakat. Ketika penyakitnya sembuh, ia merasakan mukjizat yang nyata di hadapannya. Namun, lebih dari kesembuhan fisik, ajaran para murid membangkitkan semangat baru dalam hidupnya. Ia yakin bahwa ini adalah kebenaran yang selama ini ia cari. Pertemuan dengan para utusan itu mengubah hidup Habib sepenuhnya. Ia mulai menyembah Allah dengan cara yang diajarkan oleh para murid. Namun, di tengah masyarakat yang masih kuat memegang tradisi pagan, keyakinan barunya harus dijalankan secara sembunyi-sembunyi. Habib dikenal sebagai lelaki dari ujung kota, dan di sanalah, jauh dari pandangan orang-orang, ia beribadah kepada Allah. Suatu hari, kabar buruk sampai ke telinga Habib. Penduduk Antiokhia bersama penguasa mereka merencanakan untuk membunuh para utusan Nabi Isa. Para utusan dianggap membawa ajaran yang merusak tradisi nenek moyang. Habib, yang tidak bisa tinggal diam, memutuskan untuk bertindak. Dengan langkah tergesa-gesa, ia meninggalkan rumahnya di pinggiran kota dan menuju pusat Antiokhia, tempat para utusan berada. Dalam perjalanan itu, Habib tak memikirkan keselamatannya sendiri. Ia tahu bahwa membela para utusan berarti menempatkan dirinya dalam bahaya besar. Namun, keimanannya pada Allah lebih besar daripada rasa takutnya. Setibanya di tengah kerumunan yang menghakimi para utusan, ia langsung berbicara kepada mereka. Dengan suara lantang, ia menyeru, "Ikutilah utusan-utusan ini karena mereka tidak meminta imbalan darimu. Mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk." Penduduk yang mendengar seruan Habib tidak segera luluh. Sebaliknya mereka semakin marah karena merasa bahwa Habib telah mengkhianati tradisi mereka. Habib dengan penuh keberanian melanjutkan argumennya. Ia menjelaskan bahwa tidak ada alasan untuk menyembah berhala yang tidak memiliki kekuatan apapun. Bahkan, jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana, berhala-berhala itu tidak akan mampu memberikan pertolongan. Di tengah perdebatan itu, Habib berdiri tegak menjadi suara keadilan bagi para utusan. Ia menyampaikan pesan terakhirnya yang terekam dalam surat Yasin ayat 23. "Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagiku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku." Namun, seruannya justru memperkeruh suasana. Para penduduk Antiokhia tidak ingin mendengar kebenaran. Mereka telah menutup hati mereka dari pesan para utusan, dan kini mereka menolak suara Habib.
kerumunan menjadi semakin beringas. Habib yang hanya seorang diri menghadapi kemarahan ratusan orang yang tidak ingin keyakinannya mengganggu tradisi mereka. Akhirnya, mereka menyeret Habib ke tempat eksekusi. Tubuhnya dihantam batu oleh penduduk yang marah, hingga ia menghembuskan napas terakhirnya. Kepala Habib, menurut salah satu riwayat, terpisah dari tubuhnya dan menggelinding ke kaki Gunung Silpius. Namun, kematiannya bukanlah akhir. Habib menjadi simbol keberanian dan keimanan sejati yang tetap dikenang hingga kini. Kematian Habib An-Najjar adalah awal dari babak baru yang menggetarkan jiwa. Diabadikan dalam surat Yasin, ayat-ayat Al-Quran mencatat kisahnya sebagai pesan moral dan spiritual yang tidak hanya berlaku untuk masyarakat Antiokhia, tetapi juga untuk umat manusia sepanjang zaman. Dikatakan kepada Habib, masuklah ke dalam surga. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui bahwa Tuhanku telah mengampuni aku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. QS Yasin ayat 26-27. Dalam ayat ini tampak jelas bahwa Allah mengabadikan kemuliaan Habib sebagai pengingat akan keutamaan keimanan yang kokoh. Habib tidak hanya berserah diri pada Tuhan, tetapi juga berani menyampaikan kebenaran di tengah masyarakat yang menolaknya. Pengorbanannya adalah manifestasi dari keimanan yang sempurna. Penduduk Antiokhia, meskipun telah membunuh Habib, tidak terhindar dari murka Allah. Menurut riwayat, Allah mengirimkan suara keras atau syaiha yang mengguncang kota itu sehingga penduduknya binasa dalam sekejap. Dalam tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab, dijelaskan bahwa hukuman ini menunjukkan balasan atas kezaliman yang dilakukan kepada para utusan dan Habib An-Najjar. Namun, pesan moral yang lebih penting adalah bagaimana kezaliman dan penolakan terhadap kebenaran akan membawa kehancuran. Masjid Habib An-Najjar di Antiokhia kini menjadi simbol peringatan atas kisah ini. Menurut catatan sejarah, masjid tersebut dibangun pada masa pemerintahan Muslim Arab setelah penaklukan Antiokhia. Lokasi masjid dipercaya sebagai tempat makam Habib yang kini menjadi tempat ziarah bagi banyak orang. Batu-batu di dalam masjid itu seakan berbicara, mengisahkan pengorbanan seorang lelaki dari ujung kota yang mengorbankan nyawanya demi kebenaran. Makam Habib yang berada di sudut timur laut masjid menyimpan aura penuh ketenangan. Tepat di bawah permukaan tanah, sekitar 4 meter ke bawah, terdapat ruang kecil yang dipercaya sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. Di sebelah makam Habib, terdapat makam Syamun Safa, salah satu murid Nabi Isa yang juga menjadi pembela ajaran Tauhid. Dua makam ini menjadi simbol persatuan antara keberanian dan keimanan yang tak tergoyahkan. Bagi masyarakat Antiokhia atau yang sekarang dikenal sebagai Antakya, kisah Habib An-Najjar telah menyatu dengan budaya lokal. Tradisi lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi menceritakan tentang seorang tukang kayu sederhana yang berani menghadapi kerumunan demi membela kebenaran. Dalam narasi ini, Habib menjadi lambang pengorbanan, seorang yang tidak hanya beriman secara personal, tetapi juga berjuang untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada kaumnya. Habib juga digambarkan sebagai seseorang yang sangat peduli kepada kaumnya, meskipun mereka menolaknya. Dalam ayat-ayat surat Yasin, terlihat bagaimana ia bahkan berharap agar kaumnya mengetahui kebahagiaan yang ia peroleh di akhirat. Keikhlasan ini menunjukkan bahwa dakwah Habib bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan demi kebaikan kaumnya yang dicintainya. Dalam tafsir Al-Jassas dijelaskan bahwa Habib An-Najjar adalah contoh teladan bagi umat Islam dalam keberanian menghadapi tantangan dakwah. Kisahnya mengajarkan bahwa dalam menyampaikan kebenaran, seorang muslim harus siap menghadapi risiko apapun, termasuk kehilangan nyawa. Namun, di balik pengorbanan itu, terdapat ganjaran yang besar di sisi Allah. Meskipun kisahnya sering dikaitkan dengan tradisi Muslim, ada beberapa pendapat yang mencoba mengaitkannya dengan figur-figur dalam tradisi Kristen.
Beberapa sumber mengidentifikasi Habib An-Najjar dengan Santo Agabus, seorang Kristen awal yang juga mengalami kemartiran. Namun, perbedaan lokasi kematian dan latar cerita membuat klaim ini sulit dibuktikan. Dalam tradisi Muslim, Habib tetap dikenal sebagai tokoh yang terhubung langsung dengan kisah Ashabul Qaryah dalam surat Yasin.